Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Detian Safira, NIM 205910009 dari Prodi PGMI 3G. Yang terhormat Ibu Sakia MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Terbawi, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Detian Safira beserta rekan saya Anggita Oktiani akan menjelaskan materi mengenai hadis tentang fitrah, hadis tentang akidah dan keimanan, beserta hadis tentang mendidik anak usia bayi. Yang mana saya sendiri akan menjelaskan materi hadis tentang fitrah dan hadis tentang akidah dan keimanan. Langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai hadis tentang fitrah, yang mana hadisnya berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abbawahu yuhawwidanihi au yumajisanihi au yunasironihi, yang mana terjemahannya yaitu setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Baiklah, langsung saja ke penjelasan mengenai hadis tentang fitrah, yang mana sejak awal kemunculannya, Islam sebagai agama mengisyaratkan pentingnya pendidikan. Isyarat ini terjelaskan pada berbagai muatan dan konsep ajaran yang tersimpul di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah konsep tentang fitrah. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari akar kata fatara yang mengandung arti al-insikak atau al-syak yang berarti al-inkisar, yang mana artinya membelah, terbelah, atau terbuka. Al-hilqa, al-ijad atau ibad, yaitu artinya penciptaan atau menciptakan. Dan sudah tertera juga dalam Al-Quran, surat Al-Infitar ayat 1, yang mana berarti apabila langit terbelah. Beberapa pendapat yang menjelaskan terminologi Islam tentang fitrah sebagaimana pendapat Al-Quran dan hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu fitrah berarti suci, bersih. Menurut Ahmadi, fitrah berarti suci kurang tepat, karena mengingat dari segi bahasa, sebagaimana telah dijelaskan, ialah atau pola dasar kejadian manusia. Namun demikian, jika dilihat secara teologis, setiap manusia menurut ajaran Islam yang lahir dalam keadaan suci, bersih, tidak berdosa. Hal yang mendukung makna ini misalnya pernyataan Al-Quran yang menyatakan bahwa ruh yang ada dalam diri manusia adalah berasal dari zat yang maha suci. Kemudian yang kedua, fitrah berarti potensi bertuhan atau mengakui adanya Tuhan. Fitrah dalam makna ini diperkuat dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Rum ayat 30, yang mana artinya yaitu maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian yang ketiga, fitrah dalam arti potensi berislam. Pemaknaan fitrah seperti ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia adalah penyerahan kepada yang maha mutlak, tunduk, patuh, berserah diri kepada kehendak Allah. Jadi artinya setiap anak yang lahir pada alasannya dalam potensi atau keadaan Islam, namun kemudian lingkungan sekitar dapat mempengaruhinya sehingga memungkinkan menyimpang dari aslinya. Dan yang terakhir yaitu keempat, pemaknaan lain fitrah adalah sebagaimana dikemukakan para ahli adalah kondisi selamat al-salamah, perasaan tulus ikhlas, kesanggupan menerima atau cenderung kepada kebenaran, tabiat atau watak asli manusia dan sifat-sifat Allah yang ditiupkan pada setiap manusia sebelum dilahirkan. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis, yang pertama yaitu pentingnya interaksi yang kuat antara orang tua dan anak dalam pembentukan fitrah yang lebih baik. Kemudian fitrah yang sudah ada di dalam diri anak akan berkembang apabila terus dibimbing ke arah yang lebih baik. Dan ketiga, orang tua memegang peran sebagai pendidik karena untuk mengarahkan sikap anak menjadi lebih baik adalah tugas dari orang tua. Baiklah, yang kedua yaitu mengenai hadis tentang akidah dan keimanan, yang mana hadisnya berbunyi
ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya khulamu inni u'alimuka kalimatin ihfazillah ya faska ihfazillah tajidu tujhaka iza saita wa aila wa iza ta'an tafasta in billahi wa klam anil ummata lawaj tama'at ala ayya fa'uka bisyailam ya fa'uka illa bisayaqat katabahu laka wa inni tama'u alla an yaduruka bisailam yaduruka illa bisayaqat katabullah alaira rufi'atil a'lamu wajabatis suhufu, yang mana terjemahan dari hadis akidah dan keimanan yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, pada suatu hari saya membonceng di belakangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, wahai pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Peliharalah perintah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Jagalah larangan Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah selalu berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila kamu memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah olehmu bahwa seandainya umat manusia berkumpul dan bersepakat untuk memberikan sesuatu pertolongan kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan pertolongan kepadamu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan seandainya mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu, maka mereka tidak akan mampu mencelakakan kamu sedikit pun juga kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah atas kamu. Pena telah terangkat dan tulisan-tulisan buku catatan telah kering. Jelasan mengenai hadis tentang akidah dan keimanan yaitu menjelaskan mengenai keindahan pengajaran yang diberikan Rasul kepada seorang anak yang masih usia muda, yaitu Ibnu Abbas yang pada waktu itu berusia sekitar 10 tahun. Pergaulan antara murid dan guru sangat akrab dan mesra. Nabi seorang guru memboncengkan muridnya di sebuah kendaraan, dan disitulah terjadi proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Jadi proses kegiatan belajar ternyata di mana saja dapat dilaksanakan sekalipun dalam sebuah kendaraan, tidak harus di dalam kelas. Itulah penjelasan dari hadis tentang akidah dan keimanan. Selanjutnya, pelajaran yang dipetik dari hadis tentang akidah dan keimanan yaitu yang pertama, perlu ada interaksi dan komunikasi yang sangat antara murid dan guru baik secara lahir maupun batin, serta adanya kesiapan kedua belah pihak dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan akan tercapai dengan mudah. Kemudian, materi pelajaran akidah dan tauhid merupakan materi pokok dalam Islam, hendaknya diberikan sejak awal dan sejak kecil agar dapat memelihara agama dengan baik, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Oktiani, NIM 2591019. Saya dari PGMI 3G. Baiklah, di presentasi ini saya berasal dari kelompok 1. Yang terhormat Ibu Zakia MAG dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendidik anak di usia bayi. Silakan simak video penjelasan saya. Ya, bayi, anak dalam perspektif Islam adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa anak disebut sebagai fitnah atau cobaan. An Abi Rafi'i qala rakitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi azani Hasan ibni Al-Hina waladatahu Fatimah bisolati. Artinya, dari Abi Rafi, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajankan Al-Hasan bin Ali yang dilahirkan oleh Fatimah dengan azan sholat. Haji riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Hakim.
Syarah atau penjelasan hadis. Menurut Islam, proses pendidikan dan pengajaran sudah dapat dimulai sejak lahir. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh melakukan azan di telinga kanan dan iqomat di telinga kiri pada cucunya Hasan saat baru lahir. Hal demikian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena anak yang baru lahir, fungsi indera pendengarannya telah berfungsi. Telah berfungsinya indera anak yang baru lahir ini dinyatakan oleh Al-Quran dan terbukti pula secara ilmiah. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. 1. Dengan mengazankan saat bayi baru lahir agar kalimat yang didengar pertama yaitu lafal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya yang diharapkan memberi pengaruh yang baik. 2. Mengazankan anak yang baru lahir itu supaya terlindungi dari gangguan jin dan syaitan. Innakum tut'auna yauma qiyamati bismaikum wasma'i baikum fahsinus ma'akum. Artinya, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan dengan nama bapak-bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian. Haji riwayat Abu Daud dan Al-Bahiki. Cukur rambut dan melaksanakan akikah merupakan bagian lain yang diajarkan oleh Islam pada anak usia bayi. Memberi nama yang baik karena nama menurut ajaran Islam adalah sebuah panggilan yang mengandung makna doa atau pengharapan. Dengan demikian, pada nama yang baik terdapat harapan dan doa agar si anak menjadi anak yang baik sesuai dengan namanya. Itu berarti sejak bayi sudah ditanamkan dan menguatkan jiwanya bahwa ia akan menjadi orang yang baik. Salman bin Amir Dodi qala sami'tu Rasulullahi yaqulu ma'al go'ami akika fa'ahriku anhu daman wa amitu anhu azaa. Artinya dari Sulaiman bin Al-Dobiyi berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak bagi bayi adalah akikah. Alirkan darah baginya dan hilangkan penyakit darinya atau khitan. Haji riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Adapun akikah, menurut terminologi Islam adalah memotong atau menyembelih hewan tertentu untuk kepentingan anak yang dilahirkan. Dilihat dari pengertian ini, maka akikah semakna dengan kurban yang tujuannya untuk takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran yang dipetik dari hadis. 1. Dengan orang tua memberi nama yang baik ketika anak baru lahir itu termasuk doa untuk anaknya. Semoga anaknya hidup sesuai kandungan makna yang ada di namanya. 2. Dengan diakikahkannya anak yang baru lahir termasuk rasa syukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan akikah kita bisa berbagi kepada fakir miskin dengan memberi hewan yang diakikah. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.